berikutnya sahabat. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Selanjutnya ada unsur-unsur teks narasi. Yang pertama ada tema. Siapa yang tahu tema itu apa? Ya, usia apa? Tema memuat ceritanya hanya sekedar suatu peristiwa pokok. Ya benar. Jadi tema sama judul itu berbeda ya. Kalau judul itu kan dia ceritanya. Kalau tema itu dia
itu berarti menjadi 3. Tahu apa aja? Tahu Bu. Kayak Baju, mundur dan sampura. ya. Ya. Bukan ya. Biasanya dia terdiri dari awal sampai akhir kita. Kalau mundur dia dari akhir ke awal. Kalau alur campuran dia dari awal dan dari awal sampai ke akhir. Selanjutnya ada latar. Jadi latar itu menjelaskan tentang tempat, waktu, suasana. Jadi kalau tempat itu nih contoh misalnya tempatnya itu di sungai, di sekolah, di rumah. Kalau waktu itu tahu seperti apa? Tahu Bu. Ya apa? Waktu itu misalnya Di malam hari, siang hari, ya hari. Kalau suasana itu tahu? Tahu Bu. Piano. Suasananya kayak menakutkan, bahagia dan sedih gitu Bu. Ya yang ada dalam cerita itu. Baik, selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah bagaimana para pelaku berperilaku dalam cerita. Nah, biasanya tokoh itu adalah nama tokoh yang di dalam isi cerita. Kalau misalnya penokohan itu lebih ke watak tokohnya. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang harus bersifat konsisten. Keberhasilan suatu sudut pandang ditentukan dari pemilihan sudut pandang yang tepat dan konsisten. Sehingga pembaca dapat mengikuti jalannya cerita dan memahami temanya. Biasanya sudut pandang itu, yaitu misalnya nih dalam sebuah cerita, tokoh utamanya itu dia menggantikan kata ganti ia atau dia. Itu disebut sudut pandang apa? Orang ganti Berbeda. Seharusnya ada amanat. Amanat itu biasanya berisi tentang pesan moral yang tidak disampaikan penulis kepada pembaca melalui isi cerita. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contoh teks narasi. Ada berapa? Baik, bagus sekali. Nah, di sini ibu akan kasih contoh. Nanti kalian lihat ya contohnya. Iya, Bu. Untuk dongeng nanti ibu tanya ke kalian apa yang ada dalam dongeng tersebut. Beruang dan merpati. Pada suatu hari, ada seekor beruang madu yang sangat besar. Aku sangat lapar. Aku akan mencari makanan yang lezat. Beruang itu pun pergi mencari ikan di gunung. Di tengah perjalanan, dia menemukan pohon yang di atasnya terdapat sarang tempat terbang menyimpannya. Lalu, beruang madu mendekati sarang tempat tersebut yang hanya untuk mencari madu. Beruang mulai berdiskus untuk memeriksa apakah ada lebah di dalam sarang tersebut. Lalu, keluarlah seekor dari dalam sarang dan terkejut dengan seekor beruang yang ada di dalam. Hei beruang, kenapa kamu mendekati sarang ini? Beruang tidak mengerti serba dan tak berusaha untuk membuat. Jangan biarkan kau mencuri madu ini. Beberapa mendengar beruang yang mencuri madunya sehingga beruang berteriak santai. Lantas, beruang pun menjadi sangat marah. Dan dengan caranya, dia menunjukkan sarangnya. Dan saat itu, kedua lebah telah pulang. Mereka terkejut dengan sarangnya yang begitu hancur. Seluruh kawan lebah menyerang beruang secara betul-betul.
Berjuang terus bekerja kesimpulan. Beruang apa itu akhirnya hari terbaiknya. Dengan tidak memperjuangkan dirinya dengan cara memaksa sampai berhasil. Seharusnya aku tidak mencuri apa yang bukan menjadi milikku dan mengacu ke cara mereka karena emosi yang aku dapatkan hanya tukar kita. Jadi siapa nih yang bisa tahu apa mana dalam video tersebut? Ya, boleh mencuci. Terus mencari makanan dengan cara yang halal. Ya, terus ada lagi. Pikirkan pada kebijakan kita. Ya, bagus. Itu kawan kita semua. Ibu akan membagikan beberapa kelompok. Jadi nanti tugasnya kalian memahami yang ada di dalam dongeng tersebut. Jadi nanti ibu mau 2 kelompok saja baju ya. Ya bu. Waktu 15 menit cukup. Cukup. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Boleh dikerjakan mulai dari sekarang ya. 1 membaca kesulitan. Tidak bu. Bisa. Bisa. Tidak bu. Tidak bu. Saya paham. Kalau tidak bisa. Ya bu. Ya bu. Ini 3 menit lagi ya. Baik. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, ibu mau kelompok 1 dan kelompok 2 maju ke depan. Baik, ibu. Kelompok 2 siapa yang maju? Baik, ya. Nanti belanjanya kelompok 1 temanya apa, kelompok 2 temanya apa, kira-kira. Baik, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi di sini ada cerita lama kancil dan buaya. Dari kelompok 1 sendiri, dari unsur-unsurnya kami temanya mencerdikan kancil untuk menyeberangi sungai agar mendapatkan makanan. Kami temanya dari kelompok 2 yaitu tentang kancil yang cerdik untuk mendapatkan makanan. Betul? Selanjutnya alurnya kalau kelompok 1 alur maju, kalau kelompok 2 alur mundur. Nah, jadi yang mana nih yang benar? Alur maju. Alur maju. Kelompok 2 sama ya. Selanjutnya terus kelompok 1 latarnya bisa. Tempatnya di sungai dan hutan, terus latar waktunya pada siang hari dan latar suasananya menegangkan. Kalau kami kelompok 2 latar tempatnya di sungai dan hutan, latar waktunya pada siang hari, latar suasananya menegangkan. Sama ya? Selanjutnya. Terus kelompok 1 tokoh dan penokohannya itu ada 2, kancil dan buaya. Kancil ini cerdik, pintar dan licik, sedangkan si buaya ini bodoh dan mudah ditipu. Kelompok 2 tokoh dan penokohannya yaitu kancil, pintar, cerdik dan licik, buaya bodoh dan mudah ditipu.
Selanjutnya sudut pandangnya orang ketiga. Sudut pandang dari kelompok 2 yaitu orang ketiga. Kenapa dia disebut orang ketiga? Karena mengganggu. Karena utamanya itu dia menggunakan kata ganti ya. Ya, yang disebut dengan sudut pandang orang ketiga. Tugasnya Amanat dari kelompok 3, kita harus cerdik dalam menghadapi kesulitan walau berhasil menipu dua ya. Namun perlu diingat bahwa menipu bukan sifat yang baik karena merugikan orang lain. amanah dari kelompok 2 yaitu kecerdasan penting dalam menghadapi kesulitan dan gunakanlah kecerdasan untuk tujuan yang baik. Jadi kesepakatan kita nih kelompok 1 tadi sudah benar semua, kelompok 2 tadi salah dalam menganalisis alur ceritanya. Jadi kita kasih kelompok 1 nilai berapa nih? Tugas rumahnya itu sama seperti tadi kalian menganalisis unsur yang ada di dalam teks narasi. Tapi ceritanya itu kalian mencari sendiri, secara bebas mau teks, mau itu novel, cerpen, mau dongeng, etc. Kumpulkan ya. Di sini ibu juga mau melatih pemahaman kalian, yaitu ibu mau kalian menjawab soal bisnis 3 aja nggak banyak kok. Jadi dalam satu soal itu 1 menit bisa. Waktunya 1 menit lagi. Sudah selesai, Bu. Iya, mana coba? Ini Ustaz. Ini sebentar ya, Bu. Udah, Bu, udah selesai. Keren, luar biasa. Ya, berarti hari ini pembelajarannya memang sudah paham semua ya. Nah, jadi di sini Ibu mau sebelum tutup pembelajaran hari ini mau 1 orang nih yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Ayo. Ya, udah silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu tentang teks narasi. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian. Strukturnya ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan reorientasi. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Ulfia. Karena
alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang dan amanah Bu. Ya, kalau contohnya siapa yang tahu? Kami, Bu. Contohnya siapa? Pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya nih sama kalian, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Baik. Jadi, sebelum pembelajaran hari ini, Ibu mau siapa yang mau membacakan doa untuk menutup pembelajaran? Saya Ya boleh, silakan dia. sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tugasnya jangan lupa ya, besok Ibu tulisan ya. Merasa cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.